Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi karakteristik zat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randy Alfian Susanto, NPM 20144600323. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dengan NPM 20144600280. Perkenalkan, nama saya Vicky Ponsustiawan, NPM 20144600316. Perkenalkan, nama saya Meta Arumsari, NPM 201446000317. Perkenalkan, nama saya Nurholis Lutfi Hamid, NPM 20144600318. Nama saya Kuda Yakin Raih Pangayom, kelas A820, NIM 319. Perkenalkan, nama saya Tri Aji Pamungkas, NPM 20144600320. Perkenalkan, nama saya Larasati Nurmadia Ratri, NPM 20144600321. Saya Reza Anugrah Wijaya, NPM 20144600322. Yang pertama yaitu zat. Zat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang, memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu zat gas, zat cair, dan zat padat. Dua zat tidak dapat menempati ruang yang sama pada saat yang bersamaan. Yang pertama, zat berdasarkan susunannya. A. Zat campuran adalah suatu zat yang tidak murni dan terdiri dari berbagai jenis elemen yang digabungkan secara fisika ataupun kimia. Zat campuran bisa disebut juga dengan zat tidak murni. Zat campuran dibagi lagi menjadi 2, yaitu campuran homogen atau heterogen. Karakteristik dari zat campuran adalah sebagai berikut. A. Zat campuran terbentuk sebagai hasil dari perubahan fisik. B. Zat campuran adalah zat yang memiliki komposisi variabel. C. Zat campuran juga memiliki titik leleh dan titik didihnya berbeda. Contoh zat campuran. Yang pertama, gas nitrogen yang ada di atmosfer. Berikutnya, larutan seperti minyak yang digunakan untuk menggoreng atau minyak goreng. Yang ketiga, campuran gas dan cairan seperti air. Yang keempat, campuran padat dan cair seperti pasir dan air. Berikutnya, campuran lain seperti air dan susu kental manis. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu unsur atau satu senyawa. Pengertian lain dari zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis partikel dan memiliki struktur tetap atau konstan. Zat tunggal diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Karakteristik dari zat tunggal adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat tunggal sebagian besar bersifat homogen yang hanya mengandung satu jenis atom atau molekul. Yang kedua yaitu zat tunggal adalah zat yang memiliki komposisi yang konstan atau seragam di seluruh bagiannya. Yang ketiga, zat tunggal adalah zat yang memiliki titik didih dan titik leleh yang tetap. Yang keempat, zat tunggal biasanya memiliki peran dalam suatu reaksi kimia untuk membentuk produk yang dapat diprediksi. Contoh dari zat tunggal adalah yang pertama yaitu emas dan berlian yang merupakan bahan dari perhiasan yang biasanya digunakan seperti cincin, kalung, ataupun gelang. Yang kedua yaitu tembaga yang biasanya ditemukan pada kabel listrik. Yang ketiga yaitu gas yang diperlukan dan dihirup oleh manusia, yaitu oksigen.
Yang keempat, klorin yang merupakan bahan untuk pemutih. Yang kelima, garam. Dan yang terakhir, soda kue. Zat berdasarkan molekul. Zat berdasarkan molekul dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, kokoh, dan mudah ditempa. Selain itu, zat padat mampu dalam menyerap panas. Contoh dari zat padat ini adalah kelereng, batu, tembok, kayu, dan besi. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk gelas tetapi volumenya tetap. Contoh zat cair yaitu bensin, teh dalam gelas, air minum dalam ceret, dan sirup dalam gelas. Yang ketiga yaitu zat gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Karakteristik dari zat gas ini dapat dilihat namun dapat dirasakan, dan pada umumnya gas tidak berwarna. Contoh zat gas antara lain udara, oksigen, karbon dioksida, balon, ban sepeda, dan ban motor. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dapat diartikan sebagai perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud yang lain, di mana perubahan tersebut terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Susunan ketiga wujud zat, padat, cair, dan gas, dapat berubah wujud akibat pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat melepaskan atau menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud zat merupakan bentuk perubahan secara fisika, dikarenakan perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah struktur dan sifat zat tersebut. Perubahan yang terjadi juga tidak menghasilkan zat baru, dan zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Adapun macam-macam perubahan wujud zat terbagi menjadi 6, yakni yang pertama, mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Proses perubahan ini memerlukan kalor untuk mengubah zat tersebut agar menjadi cair. Contohnya, es batu yang berada dalam ruang terbuka lama-kelamaan akan mencair karena menerima panas. Yang kedua, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi gas. Proses penguapan memerlukan panas atau kalor untuk mengubah zat cair menjadi gas. Contohnya, saat merebus air hingga mendidih akan mengeluarkan uap. Yang ketiga, mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan kalor pada suhu yang lebih rendah dari zat atau benda, sehingga menjadi padat. Contoh, perubahan uap air menjadi salju. Yang keempat, menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Proses perubahan ini membutuhkan energi panas atau kalor, agar zat atau benda padat tersebut dapat berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di dalam lemari semakin lama semakin habis. Yang kelima, mengembun. Mengembun merupakan peristiwa berubah wujudnya zat gas menjadi cair. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses melepaskan kalor, karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya, gelas yang mengembun karena berisi air dingin. Yang keenam, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud suatu zat cair menjadi padat. Proses perubahan wujud ini akan melepaskan panas atau kalor pada suhu yang dingin. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku atau menjadi es. Selanjutnya, berbagai jenis dan sifat-sifat bahan serta kegunaannya dalam sehari-hari. Yang pertama, ada kapuk bahan, kapuk randu,
Bahan dasarnya yaitu kapuk randu kuat, lentur, mudah menyerap air, serta kapuk kurang halus. Digunakan untuk membuat kasur, bantal, kaos kaki, dan sumbu kompor. Yang kedua ada serat kapas. Bahan dasarnya adalah kapas lentur, lembut, mudah menyerap air. Digunakan untuk membuat bahan pakaian yaitu seperti kaos dan baju. Bahan pakaian yang terbuat dari kapas disebut bahan atau kain katun. Yang ketiga ada serat sutra, terbuat dari kepompong ulat sutra kain. Dari serat sutra sifatnya halus, memiliki kilauan alami yang indah. Yang keempat, serat kulit batang rami, kuat, kasar, kaku, digunakan untuk membuat karung. Yang kelima, ada serat sintetis, diperoleh mengolah bahan plastik. Bahan serat sintetis antara lain seperti nilon, polyester, sifatnya tidak mudah kusut, kuat, tidak menyerap air atau keringat, digunakan untuk membuat parasut, jas hujan, karpet, dan tenda. Yang keenam ada kertas, mudah sobek, mudah menyerap air, digunakan sebagai tempat menulis, membuat kardus sebagai pembungkus makanan. 7. Plastik. Terbuat dari olahan minyak bumi, batu bara, atau kokas. Sifatnya elastik, mudah dibentuk atau dicetak. Tidak mudah pecah, tidak tahan panas, tidak menghantarkan panas atau isolator, kedap air. Biasanya digunakan untuk membuat ember, gelas, kantong plastik, mainan anak-anak, dan lain-lain. 8. Karet. Dibuat dengan mengolah getah karet yang disebut dengan lateks. Sifatnya lentur, tidak tahan panas atau mudah terbakar, kuat, kedap air, isolator. Digunakan untuk membuat ban, alas sepatu, balon, pembungkus kabel atau kawat, alas sandal, dan bola sepak. 9. Asbes. Sifatnya tahan api, digunakan untuk membuat atap rumah, pelapis rem dan kopling, penahan panas api sehingga digunakan untuk pakaian pemadam kebakaran. 10. Kayu. Sifatnya keras dan kuat, tembus air, isolator, mudah melapuk, mudah dibentuk, biasanya digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, mebel, bahan bangunan, dan bahan bakar. 11. Kaca. Dibuat dari pengolahan pasir silika, kuarsa, atau abu soda. Sifatnya keras tapi mudah pecah, tidak tembus air, tembus pandang, mudah dibentuk jika dipanaskan, isolator, tahan panas. Biasanya digunakan untuk penutup jendela, peralatan rumah tangga, dan kacamata. 12. Logam. Sifatnya kuat dan keras, kedap air, penghantar panas dan listrik atau konduktor. Logam jenis besi dapat berkarat, sifatnya padat. Digunakan untuk bahan bangunan, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, perhiasan seperti emas, dan bahan kabel listrik. Campuran homogen dan heterogen. Campuran yaitu materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Terdapat dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran dapat tersusun atas beberapa unsur ataupun senyawa, yang mana dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisika zat penyusunnya. Terdapat dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran di mana masing-masing komponen dapat dilihat secara nyata. Campuran heterogen terdiri atas partikel yang berukuran besar, kasat mata, dan akan mengendap bila didiamkan. Campuran heterogen disebut juga suspensi, yaitu campuran heterogen partikel yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah dibedakan antara zat-zat dalam campuran. Contoh sederhana dari campuran heterogen adalah campuran air dengan pasir. Komponen-komponen terpisah secara fisik, air dan pasir dapat dilihat dengan jelas perbedaannya. Segelas air sirup adalah campuran heterogen, di mana dapat dilihat dengan jelas selarutan sirup dan bongkahan esnya. Dengan kata lain, pada campuran heterogen, komponen-komponen dapat dilihat dengan mudah.
Kemudian campuran homogen. Campuran homogen adalah zat campuran yang zat penyusunnya tersusun dengan sempurna. Pada jenis campuran ini, zat penyusunnya merupakan zat tunggal yang tidak dapat dilihat secara fisik dan dibedakan. Hal ini karena adanya peleburan antara zat penyusun yang mengakibatkan mata tidak bisa membedakan dengan pasti. Campuran homogen terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan dan koloid. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat dalam satu fasa. Dalam larutan terdiri atas dua jenis zat, yaitu solut dan solvent. Sedangkan koloid adalah campuran homogen dengan ukuran partikel antara larutan dan suspensi. Koloid dapat terdiri dari partikel terdispersi dan zat pendispersi pada fase yang sama ataupun berbeda. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah minum sirup yang terdiri dari beberapa penyusun, seperti perasa buah, gula buatan, dan pewarna makanan. Zat campuran heterogen koloid merupakan campuran zat yang cenderung tidak dapat tercampur dengan sempurna, sedangkan apabila didiamkan tidak akan terjadi proses pengendapan. Salah satu contoh zat campuran heterogen koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti asap, debu, dan udara. Adapun ciri-ciri campuran heterogen dan homogen. Campuran heterogen ciri-cirinya terdiri atas yang pertama yaitu bidang batas antar komponen penyusunnya masih tampak jelas. Yang kedua yaitu komposisi komponen penyusun di setiap bagian campuran tidak sama. Yang ketiga yaitu antar komponen penyusunnya dapat memisahkan sendiri. Adapun ciri-ciri dari campuran homogen antara lain yaitu yang pertama yaitu batas bidang antar komponen penyusunnya tidak ada. Yang kedua yaitu komposisi komponen penyusunnya di setiap campuran sama. Yang ketiga yaitu antar komponen penyusunnya tidak akan terpisah. Adapun contoh dari campuran heterogen di sekeliling kita ataupun di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pasir dan lumpur, air dan minyak, pasir dan semen, dan sebagainya. Adapun contoh dari campuran homogen di kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu air gula, air cuka, dan air garam. Adapun ciri khas dari campuran homogen yaitu tidak akan terpisah sampai kapanpun, atau disebut juga dengan campuran sejati. Perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap perubahan benda. Misalnya, merubah bentuk atau wujud benda, warna benda, dan ukuran benda. Contohnya, es batu yang semula padat jika dibiarkan di tempat yang suhunya lebih tinggi akan segera mencair. Suhu dari benda yang menerima panas atau kalor akan mengalami peningkatan alias menjadi lebih panas, sehingga suhu dari benda yang melepaskan panas atau kalor akan mengalami penurunan suhu alias menjadi lebih dingin. Nah, benda yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan berupa penyusutan dan pemuaian. Macam-macam pengaruh suhu terhadap benda. Yang pertama, memuai. Setiap benda, padat, cair, dan gas akan memuai jika dipanaskan. Yang kedua, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda, yaitu dari benda padat berubah menjadi gas. Yang ketiga, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda, yaitu dari benda cair berubah menjadi padat. Yang keempat, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda, yaitu dari air berubah menjadi gas. Yang kelima, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda, yaitu dari benda padat berubah menjadi cair. Selanjutnya adalah contoh jenis perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan. Contoh jenis perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas ketika ujung benda dipanaskan. Contohnya, pada kegiatan ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar. Contoh yang lain, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas ketika dipakai untuk merebus air.
Lalu mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena dipanaskan. Contoh jenis kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas termasuk udara dan angin. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, asap cerpong pabrik yang membumbung tinggi, dan gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Contoh jenis perpindahan yang ketiga atau yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, menetaskan telur unggas dengan lampu, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari, dan panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.